كبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum ma iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Surat yang ke-19, surat Maryam ayat ke-41. Hadirin sidang Jumat undangan Allah, alhamdulillah wa syukurillah, dimana kita sampai hari ini, Jumat ini masih diberi keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih dapat menunaikan bagian kewajiban kita sesuai ibadah Jumat. Mudah-mudahan apa yang telah kita kerjakan menjadi jalan untuk mendekatkan kita masing-masing di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salamnya mudah-mudahan limpah curahkan kepada panutan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in atba'ut tabi'in, sampai kepada kita yang masih patutan kepada jejak langkahnya. Hadirin sidang Jumat undangan Allah, ketika tiba datangnya Idul Adha, Idul Kurban, senantiasa kita diingatkan kembali dengan peristiwa yang cukup dramatis dan simbolis, kisah Ibrahim alaihissalam. Maka tadi disampaikan Allah mengingatkan kita, wadkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Buka-buka kembali, sampaikan, kabarkan berita Ibrahim dalam Al-Quran, innahu kana siddiqan nabiyya, orang yang pencinta kebenaran dan juga seorang nabi. Tentu kita bukan hanya sekedar mengetahui cerita itu, kita bukan sekedar hafal, tapi jadikan sebagai pelajaran. Bahkan dalam Al-Quran disuruh dalam surat yang ke-60 Al-Mumtahanah ayat yang keempat, sampaikan qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim, sungguh telah ada suri tauladan pada diri Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam sebelum dewasa, di mana dia tidak terpengaruh oleh lingkungan masyarakat yang pada umumnya adalah menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah bulan, menyembah bintang, menyembah matahari, menyembah berhala dan sebagainya. Buktinya Ibrahim tidak terpengaruh ketika singkatnya diperlihatkan bintang ini tidak layak untuk dipertuhankan, aku tidak suka seperti ini. Begitu juga bulan, aku sama tidak suka, lain lam yahdini rabbi lakuna minal qaumid dhalin, kalau tidak dengan petunjuk Allah aku juga akan sesat, ikut kepada kebanyakan orang. Ditampakkannya matahari yang lebih besar, sama ini juga, ya qaumi ini bari umat tusyrikun, aku berlepas dari apa yang kamu sekutukan. Tuhan itu bukan matahari, Tuhan bukan bulan, Tuhan bukan bintang, tapi Tuhan adalah semua yang menciptakan, dia termasuk menciptakan kita. Ibrahim alaihissalam ketika menjadi nabi rasul sama dengan rasul-rasul yang lainnya mendapatkan akan misaqon ghalidho, janji untuk menyampaikannya sebagaimana dalam Al-Quran surat yang ke-33 surat Al-Ahzab ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha.
di mana kami mengambil perjanjian kepada engkau ya Muhammad, kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Musa, Isa bin Maryam. Jadi yang kuat siap untuk menyampaikan. So, para rasul nanti akan ditanya semuanya, apakah sudah menyampaikan atau belum. Fala nas'alanna alladziina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalun. Maka Nabi Ibrahim tentu saja kepada yang dekat dulu, kepada ayahnya dengan santun. Ya bati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni ankum syai'an. Ya Bapak, kenapa engkau beribadah pada sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat? Wahai Bapakku, sungguh aku telah mendapatkan ilmu yang belum datang kepada Bapak. Cepat-cepat sebelum pada yang lainnya, Bapak dulu. Wahai Bapakku, janganlah engkau menyembah setan, semuanya adalah sesembahan selain Allah adalah setan. Justru ringkasnya bapaknya bukan berterima kasih. Itulah mahalnya hidayah. Arogibun antan hati Ibrahim, apakah kamu benci? Awas kalau kami tidak berhenti akan aku rajam, akan siksa. Jika itu sing jauh. Tapi Ibrahim dengan santun, Assalamun alaika, mudah-mudahan keselamatan untuk kau. Dayana boleh sugan isuk tobat, isuk deui bulan hareup tahun hareup itu kan. Tapi wayahna orang tuanya kufur, haram hukumnya untuk mendoakan orang tua. Maka siapa orang yang berbeda akidah, haram hukumnya untuk mendoakan mereka yang sudah meninggal yang berbeda akidah. Tinggal baca sajalah surat At-Taubah, kalau nggak salah ayat yang ke-84. Dari situ Ibrahim kemudian kepada atasan, soal bawahan tergantung pada atasan. Raja Namrud tentu saja di sini harus punya ilmu yang mumpuni, harus mempunyai keberanian dan juga kecerdikan, tidak polos. Robialladzi yuhyi wa yumiit, kata Ibrahim, Tuhanku adalah yang hidup dan yang mematikan. Kata Raja Namrud, aku juga bisa menghidupkan, mematikan, menghidupkan diantep mematikan paehan didinya. Begitu mudah ketika bisa tuh. Tapi itulah, ya bolehlah. Tapi Tuhanku adalah yang mendatangkan matahari dari sebelah timur. Coba sekarang Anda datang sebelah barat dengan bahasa seperti itu, sudah nggak bisa apa-apa. Sudah, jangan diteruskan disubversi, menentang negara. Kemudian Ibrahim ke bawah, mahadihit tamasilul lati antum lahakipun. Berhabah-habah apa ini yang kamu ibadahi sampai seperti ini? Oh, ini dari bapak-bapak kami. Ini benar yang salah. Nah, kumati karuhun namanya, kumati tradisi. Nah, seperti itu. Oh, kalau demikian kamu situ adalah sesat. Kamu ini main-main ya Ibrahim. Saya mengatakan seperti itu. Oh, bukan Tuhan yang sebenarnya menciptakan langit dan bumi dan sebagainya. Tapi Ibrahim itu bukan amar ma'ruf saja dengan nahi munkar. Amar ma'ruf itu gampang, tinggal nganasehatan, ulah nginum homer, bahaya kieu di akhirat kieu, ulah zina dan sebagainya. Itu nggak cukup. Ulah zina dilokalisir atau hese. Ulah nginum homer geus napa dihareup minum hese. Ulah main muncang, saya tangkal muncang hese. Maka Ibrahim sekaligus bukan hanya sekedar dia menyuruh supaya jangan beribadah kepada berhala, bagaimana akibatnya tidak lompat langsung dituntaskan, dihancurkan. Ya itulah munkar. Urang biasanya ya amar ma'ruf, nahi munkar mah diantar kemaksiatan dan sebagainya. Nah itu, maka oleh kata Ibrahim langsung kita sudah tahu lah, antaplah lubang badagna. Kecerdikan beliau. Ibrahim, kamu yang melakukan ini, tanyakan aja pada yang paling besar. Kamu gila Ibrahim, masa itu patung disuruh berbicara supaya kita tanya ke patung itu? Ya kalau kamu mengerti, kenapa kamu mengibadahinya? Jadi malu mereka, senjata makan tuan, karena punya kekuasaan. Bereskan Ibrahim, kan gitu. Bukannya kebenaran itu diterima dengan baik. Zaman Nabi Musa saja kalangan ahli sihir itu mereka kalah oleh Musa karena Musa ularnya adalah besar.
mereka kecil-kecil, walaupun oleh Fir'aun mau diacak-acak mau bagaimana itu harus nggak apa-apa, on silahkan hancurkan, yang penting kami akan ikut Musa. Itu kan, ini bukan. Akhirnya dibakar, ditolong oleh Allah. Ya narukuni badan wasam al Ibrahim, diselamatkannya. Mereka tertipu, encan nonton Ibrahim karcisna juga sabaraha, encan suluhna, tapi ku Allah diselamatkan. Bukan diselamatkan itu saja, diselamatkan dia sudah tidak di sana lagi, ke daerah yang mengandung berkah yaitu Palestina. Cuman Ibrahim ingat terbatas waktu. Bagaimana minta keturunan, Rabbi habli minas sholihin, nyugun soleh lah. Kamu non benghar itu soleh mah, kamu non usaha maju itu soleh mah, kamu non karir maju di luar di mah berantakan. Kamu non luluh teng ilmu balatak sarjana pasal sarjana super sarjana, kamasi itu sarjana aja. Untuk apa? Ibrahim yang soleh saudara. Germa soleh ya ilmuwan, germa soleh ya benghar, germa soleh punya jabatan, wah hebat. Ibrahim pokoknya kesolehan lah penekatannya. Karena dari Siti Sarah itu belum dikorin anak, disuruh hamba sahaya Siti Sarah Siti Hajar ditikahi. Dapat Ismail, belum selesai ujian, disuruh dipisahkan ke Palestina. Lihat 1000 kilometer. Duka pakai kuda, pakai onta, tempatnya penting. Wah, bulanan sana. Untuk apa? Inilah kader. Biarpun daerah gersang, kader maka daerah gersang atau Ibrahim 6. Robij al hada balad aminah, minta negeri ini aman. Maka sekarang aman, pohela-helakan itu. Yang keduanya wajrubni wa banyamin na asnam, jangan sampai terjadi lagi. Di sini ada penyembahan selain Allah, maka hal makarumah jeung hubal-hubalan dihancurkan baheula 364. Yang ketiga ini askantu min dzurriyyati gue dijain, aku inilah kadarku nih Ismail. Mati melahirkan Nabi Muhammad SAW 3.500 tahun kemudian. Kemudian kesananya adalah supaya diberikan muqimus salat, mengaradakan salat. Alhamdulillah untuk salat takbir gede itu. Waduh, labbaik Allahumma labbaik dan sebagainya. Warzuqu minas samarat, berikanlah buah-buahan. Iya sekedah kutangkalna di orang loba tangkal tengah dahar buah ngabalaan weh. Di itu mah eta sampel hui di mana ya tangkal tomat galede di ditu dan sebagainya. Subhanallah. Dari situ bagaimana disimpan Siti Hajar, disimpan Ismail, langsung ke Palestina lagi, diberi karunia Nabi Isa. Dari sana kembali lagi, kudu dipencit eta Ismail. Alhamdulillah bla 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 bla. Yang pada akhirnya lulus ujian, saklek hatinya. Ya Ibrahim, inna hadza bala'un mubin. Diganti dengan domba. Maka di sini kurban kepada Nabi Ibrahim untung. Kita melalui Nabi Muhammad SAW. Maka syariat terdahulu baru berlaku kalau melalui Nabi SAW. Dalam melalui Nabi mah langsung kan Ibrahim mau menang kurban ku onta, mau menang kurban ku sapi, kurban ku domba. Hanya mengikuti Nabi Ibrahim melalui Nabi Muhammad SAW, Rasul kita. Silahkan dengan sapi, silahkan dengan domba, bahkan tinimang domba mending sapi. Itu bersama saja, cuma dagingnya rada netral sapi dan sebagainya itu banyak itu. Ternyata di situ, alhamdulillah sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah kurban. Ma'amilatnu adama ayaman nahri ahaba ilallahi min hirokedami. Tidak ada amal yang paling baik ketika hari-hari nahar adalah penyembelihan kurban. Alhamdulillah bagi saudara-saudara kita nanti yang punya keluasan untuk itu. Tapi ingat, itu adalah syiar. Kita jangan berpikir sabaraha orang menang daging, letik ting sakitu mah. Jadi omongkan bakal bagian daging. Tapi yang terpenting, benar tidak ya kurban kita menurut syariat Islam. Jangan namanya syiar. Syiar itu 3. Satu jujur, ulah sampai syiar hulu geus leungit, hulu geus ka mana, itu bukan syiar ngerakeun. Yang keduanya amanah, melaksanakan sesuai dengan bagaimana mestinya. Yang ketiganya maslahat, ulah sampai aya kupon 500,
anu hadir 1500 bakal kaliak, bukan syiar itu. Perhatikan, bukan dagingna terlalu kecil kan daging nama. Benar tidak menurut syariat Islam. Hal itu ini adalah kepahaman agama, bukan kepada perut saja, tapi pemahaman agama sampai hari kiamat. Itu yang mesti dipelihara. Inilah berarti Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai cermin bagi kita. Apa cerminnya? Cukup dalam khutbah yang pertama, nanti lengkap di khutbah yang kedua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin sidang jemaah undangan Allah, apa yang harus kita petik dari Nabi Ibrahim alaihissalam? Minimal 6. Satu adalah kritis. Jadi ibadah itu ulah kumaha ramena. Lamun kumaha ramena engke salah jadi bener. Sedangkan dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 116, wa in tuti aktsar man fil ardi yudillukan sabila. Kalau engkau mengikuti kebanyakan orang menyesatkan. Lain benerna. Ibrahim kritis kelaanan kajeting loba ari kudu nyembah panon poe, kudu jawab berhalang. Satu adalah kritis. Berarti kita dimanapun kritis. Kenapa ditanya oleh Allah konon ibadah teh make kieu, aku mah abdi nggak bisa. Yang keduanya adalah argumentatif. Kita melakukan sesuatu perbuatan harus bisa bertanggung jawab. Kenapa seperti itu? Maka Ibrahim kepada Raja Namrud, kenapa? Punya argumentasi yang bisa pak. Kepada masyarakat Namrud, kenapa? Nanya patung atau diibadahan itu Ibrahim. Ketiganya berani, atau ngacak-ngacak kata teater, nahi munkar. Kalau tidak berani mah, jihad, ayo jihad, kalah lompatan, pengecut Anda. Akidah saja itu sampai Rasul 13 tahun dengan 12 tahun. Akidah nggak bisa dengan ucapan, akidah itu dengan hati. Nah itu, maka orang Parsina itu takut diucapkan. Mereka itu sudah mantap sekali. Orang kepetasan gesir. Yang keempatnya adalah dirinya kebal, mantap dalam akidah, tahan banting. Walaupun dirinya harus dibakar, siap, kenapa? Dasarnya Allah. Bios kudu lempang, dasarnya karena Allah. Biar kudu masjid Ismail, dasarnya karena Allah. Nah itu gue. Kemudian yang kelima, jiwa kurbannya tinggi. Tadilah jiwa kurbannya tinggi. Kurban dengan apa? Kurban dengan jiwa, kurban dengan harta. Kurban dengan jiwa adalah dirinya bisa berani untuk dibakar. Dengan harta ya budak nawai atau di mana dipencit siap, mangga bapak. Dengan tenaganya, dari Palestina sampai kepada Mekah Al-Mukarramah. Dan yang kelima kader. Bisi masih nusaki agengna taya kader. Kawatos. Maka tidak sedikit pesantren gulung tikar. Kenapa nggak ada yang melanjutkan? Ulama mah sanes sekolahan. Ulama dengan tiba-tiba berdasar ilmu dari masyarakat. Kaya sarjana anak ulama. Berarti Nabi Ibrahim, ya Allah, mungkin saya ini lemah. Saya ini tua, ingin kader. Subhanallah, dari Nabi Ishak jadi Bani Israel. Ngenayin Israel itu. Israel teh artinya adalah patuh taat, yaitu gelaran Nabi Yakub. Berarti orang Israel teh anak-anak diboga bapan patuh taat. Ngan model gitu dasar monyet teh pula teh dirantai kuno kirata hasin. Dia naik Al-Qur'an. Kesininya Siti Hajar, Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang seperti Nabi Ibrahim. Kenapa? Kader Bani Israel, kader Nabi Ismail, kita kebagian. Subhanallah. Maka Nabi ketika pada waktu itu terakhirnya tidak mau, tetap ingin seperti Nabi Ibrahim dalam sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad
wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Padahal banyak pejuang para nabi tidak ingin seperti Nabi Ibrahim. Itulah pada kesempatan ini buka-buka kembali, bukan hanya dibuka, kita pahami, dijadikan sebagai qad kanat lakum uswatun hasanah Ibrahim, sebagai bagi kita uswah hasanah. Itu saja. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.